Perkenalkan Ibu, kami dari Prodi D4 Akuntansi, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta, bermaksud mewawancarai Ibu sebagai narasumber kami untuk memenuhi proyek ujian akhir semester kami di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Perkenalkan, saya Rizky Syafa Ramadhani, saya bisa dipanggil Rizky atau Syafa. Saya Kansa Mauralin, bisa dipanggil Kansa, Ibu. Saya Nuari Rena Pawestri, bisa dipanggil Rena. Saya Lavinka Pujana, biasa dipanggil Lavinka, Ibu. Kenalkan, saya Galung ya Mbak. Saya Kasubag Keuangan dari OPD-nya Sekretariat DPRD DIY. Bagaimana Ibu mekanisme kerja yang dijalankan di bagian keuangan, bagian keuangan sendiri? Jadi kalau di Sekretariat DPRD itu ada satu bagian sih Mbak, nggih, namanya bagian penyusunan program dan keuangan. Tugas pokok kerjanya itu mengenai anggaran. Ada 3 subbagian di sana, penyusunan program, monitoring dan evaluasi, lalu keuangan. Nah, untuk penganggarannya sendiri, penganggaran itu artinya mulai dari perencanaan kerja, lalu pembahasan anggaran, perencanaan anggaran, itu semuanya ada di program. Lalu setelah anggaran itu menjadi sebuah dokumen, dokumennya bisa disebut dengan DPA, itu kemudian kegiatan dijalankan oleh para PPTK. Setelah kegiatan dijalankan oleh para PPTK, untuk bisa mencairkan anggarannya tersebut, kemudian ada di, tusinya ada di kami, di keuangan. Nah, itu bentuknya SPJ atau surat pertanggungjawaban. Itu yang mengelola kami, Mbak. Pertanggungjawaban mulai dari pertanggungjawaban anggarannya sampai ke pertanggungjawabannya secara akuntansi ada di keuangan. Nah, lalu nanti untuk sistem monitoring dan evaluasinya itu ada di subbagian Monef. Jadi secara garis besar mulai dari perencanaan awal sampai dengan akhir monitoring itu ada di bagian kami. Bagaimana bagian keuangan menyusun anggaran guna melaksanakan program atau kegiatan para dewan, Ibu? Biasanya itu ketika pembahasan anggaran tahun N-1 itu sudah pembahasan. Jadi misalkan untuk tahun 2026 itu kami mulai membahas sejak awal tahun 2025. Dalam proses tersebut peran dewan itu ada di musyawarah, namanya Musrenbang, musyawarah pembangunan daerah, itu ada di situ perannya dewan. Secara spesifik kegiatan-kegiatan dewan yang harus kita fasilitasi itu kita bahas dalam namanya, kalau dulu rencana kinerja tahunan, Mbak. Jadi kita punya rencana kinerja 1 tahunan, rencana kinerja 5 tahunan. Kalau 5 tahunan itu dewan nggak punya, yang punya sekretariat. Kalau tahunan itu membahas kegiatan dewan secara keseluruhan dan secara detail dalam 1 tahun. Nah, itu kita bahasnya juga N-1. Dewan membutuhkan apa saja, dewan apa saja yang bisa kita fasilitasi, tidak bisa fasilitasi. Nah, itu biasanya kami menyurat ke namanya alat kelengkapan dewan. Jadi alat kelengkapan dewan itu ada pimpinan, ada komisi, ada banggar, ada banmus, dan lain-lain. Kami menyurat pada intinya untuk agar AKD ini alat yang dibutuhkan. Kemudian setelah mendapatkan input dari DPRD, itu kita bahas. Pembahasannya itu ada di Banmus, Mbak, Badan Musyawarah. Kegiatannya apa saja, itu kita breakdown. Itu bisa kita masukkan ke kegiatan apa. Misalkan butuh pembahasan pansus, kita masukkan ke kegiatan pansus. Lalu pansus itu nanti kebutuhannya apa saja. Misalkan ada perjalanan dinas, ada rapat-rapat, ATK, dan lain-lain. Nah, itu nanti kita yang membreakdown. Lalu Banmus itu dikomunikasikan lagi ke Banggar. Uangnya ada nggak? Anggarannya ada nggak? Itu dikomunikasikan di Banggar. Banggar yang memutuskan. Nah, ini nanti pembahasannya akan sejalan dengan pembahasan penganggaran di daerah atau di provinsi. Itu nanti dengan Pak Gubernur. Itu nanti kan pembahasannya selama 1 tahun, Mbak. Pembahasannya di Banggar. Nah, setelah nanti pembahasannya disetujui oleh Banggar, kan prosesnya panjang dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Setelah disetujui dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tadi, baru kegiatan itu bisa dilaksanakan. Di realisasi anggaran yang direncanakan itu tidak sesuai dengan harapan, kayak misal terjadi kekurangan atau kelebihan anggaran itu bagaimana Ibu? Anggaran yang direncanakan tadi kan sudah masuk ke dalam dokumen ya, namanya DPA. Nah, DPA itu jadi kitab suci. Semua kegiatan yang akan dilaksanakan itu harus ada di dalam DPA. Jadi yang kita melaksanakan itu kalau nggak ada di dalam DPA ya nggak bisa kita bayar gitu. Kasarannya seperti itu. Nah, kegiatan itu apakah semuanya terrealisasi dengan baik? Nggak semuanya. Jadi kadang ada satu kegiatan ternyata dalam perjalanannya, misalkan kita pengen fotokopi nih kasarannya. Kita pengen fotokopi kira-kira dalam satu pembahasan itu butuh 10.000 lembar misalkan. Tapi ternyata kurang, ternyata nggak cukup nih 10.000 lembar. Berarti kan ada kekurangan. Sedangkan kita nggak bisa nih membelanjakan uang di atas DPA. Jadi DPA-nya hanya kita rencanakan 10.000, tapi yang kita butuhkan lebih dari 10.000. Nah, jadi dalam perencanaan anggaran itu ada 2 mekanisme, yaitu pembahasan anggaran murni. Anggaran murni itu tadi yang N-1, pembahasannya itu tahun sebelumnya. Lalu yang kedua itu ada pembahasan perubahan anggaran. Perubahan anggaran itu biasanya dilaksanakan setelah prognosis, Mbak. Setelah prognosis itu keluar, sekitar pertengahan laporan, berarti laporan semester ya, bulan Juni. Setelah bulan Juni itu dilakukan pembahasan anggaran perubahan. Anggaran perubahan ini tidak N-1 tapi pada tahun berkenaan. Apa saja yang kurang itu kita masukkan, kita usulkan. Nah, itu juga tidak mesti bisa disetujui, kadang-kadang juga tidak disetujui oleh TAPD atau eksekutif, kadang-kadang juga ada pembahasan politik di sana. Nah, dinamikanya di situ. Kalau anggarannya yang tidak terrealisasi, itu biasanya nanti masuknya di Silpa, Mbak. Jadi itu nanti per 3 bulan itu ada semacam sistem pengendalian daerah, itu per 3 bulan itu kami dinilai kegiatannya itu sudah berjalan, tahapannya sudah sampai mana. Nah, gitu kendalanya apa saja. Nah, ketika ada satu kegiatan yang diindikasikan tidak
tidak terrealisasi, itu akan kelihatan di setiap 3 semester itu akan terlihat. Nah, ketika itu tidak, misalkan ada kegiatan yang fotokopi tadi, ternyata enggak 10.000, ternyata cuma 5.000 aja cukup. Nah, berarti kan ada 5.000 yang bisa di-saving. Nah, itu diidentifikasi kemudian oleh Pemda masuk ke dalam silpa atau sisa anggaran. Itu nanti juga akan dikelola lagi kembali ke kas daerah. Nah, apa strategi yang dilakukan oleh OPD ya? Strateginya itu tadi Mbak, kalau di kami setiap 3 bulan sekali itu ada evaluasi monitoring dan itu setiap OPD di ranking. Jadi kami motivasinya di situ di ranking dan pencapaiannya kinerja itu akan mempengaruhi TPP. TPP itu tunjangan penghasilan. Jadi kayak semacam tambahan di luar gaji. Nah, itu yang akan mempengaruhi. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, kita mau tahu nih gimana cara mengukur kinerja organisasi. Apakah dalam proses pengukuran ini digunakan indikator-indikator keuangan saja atau juga mencakup indikator non-keuangan? Kalau di kami itu ada satu instrumen untuk mengukur kinerja, itu di Moner, namanya Sengguh, itu punya Bapeda. Jadi di Sengguh itu berdasarkan dari evaluasi per 3 bulan itu yang diukurkan tidak hanya keuangan. Jadi di situ ada, ketika kita merencanakan kinerja dari awal, itu ada 2 variabel Mbak, ada variabel yang keuangan dan kalau non-keuangan itu bahasanya fisik. Jadi ada fisik dan keuangan. Kalau keuangan itu pengukurannya simpel. Awal tahun anggaran itu kan setelah ada DPA tadi, itu kan disusun anggaran kas. Anggaran kas itu adalah Januari sampai dengan Desember itu dialokasikan anggarannya. Jadi ada alokasi per rekening per sub kegiatannya berapa itu ada di anggaran kas. Nah, kendalinya adalah keuangan itu kan otomatis aplikasi yang di keuangan. Di keuangan ini kami memakai sistem informasi pemerintah daerah itu yang dimiliki oleh Kemenkeu dan Kemendagri. Nah, itu terkoneksi. Jadi ketika nanti ada SPJ masuk, maka artinya itu sudah ada capaian kegiatan, ya kan Mbak. Nah, itu akan terukur di Sengguh di aplikasinya Bapeda. Nah, untuk non keuangan yang sulit ini Mbak harus dikelola sama Subak Moner. Misalkan kegiatannya ini sudah jalan, sudah ada pembelian macam-macam atau misalkan katakan ada lelangnya itu sudah jalan. Tapi kalau lelang sudah jalan itu kan secara keuangan belum terlihat karena misal lelang itu kan prosesnya panjang ya, mulai dari acunan harga satuan, penyusunan spek teknis sampai dengan kemudian pengumuman lelang, kontrak baru itu bisa di SPJ-kan. Pekerjaan selesai baru bisa di SPJ-kan. Nah, itu nanti muncul target keuangan. Nah, sepanjang itu kegiatan sudah berjalan, keuangan belum kelihatan. Nah, disitulah variabel fisik itu dibutuhkan, Mbak. Jadi misalkan prosentase mulai dari perencanaan teknis sampai dengan dimasukkan di prosentase fisik. Nah, kadang-kadang juga capaian fisik itu penjelasannya dibutuhkan ya. Kadang tidak nampak. Jadi antara komponen keuangan dan non keuangan ini perimbangannya di situ. Gitu, Mbak. Sejauh mana sih mekanisme pengukuran dan pengendalian aset yang dimiliki buat mendukung efektivitas kinerja tiap unit kerja? Oke, kalau aset ini yang sependek yang saya tahu aja ya Mbak ya. Cuma secara garis besar itu kalau di tempat kami biasanya hotline ada satu saluran yang itu dia bisa mendata. Misalkan nih di keuangan ternyata printer kita nih ada yang rusak nih. Printer kan aset ya. Minta for ke mana ke TU lewat hotline itu gitu. Jadi nanti ada tindak lanjut dari bagian rumah tangga. Kayaknya gitu sih Mbak kalau aset. Saya kurang tahu banyak ya kalau aset. Mungkin sejauh yang Ibu tahu nih buat hal pengelolaan barang-barang inventaris, instansi ini cara mengoptimalkan penyimpanan dan penataannya gimana ya Bu? Mungkin ada pendekatan khusus atau strategi tertentu? Oke, kalau pengoptimalannya itu biasanya itu setiap akhir tahun atau sebelum tahun anggaran itu berakhir, itu biasanya rumah tangga itu menginventari satu bagian itu apa yang dibutuhkan. Apa saja yang barang-barang yang sekiranya di sana masih ada barangnya tapi tapi sudah tidak dipakai. Itu biasanya mereka ada inventaris atau ada kita butuh tambah pegawai tapi isinya nggak ada. Nah, itu juga didata sama bagian rumah tangga. Nah, biasanya mereka juga setelah itu kan yang saya tahu mereka ngelis nih Mbak, apa yang bisa misalkan tempat pimpinan ini nganggur nih bisa dipakai dulu di keuangan. Nah, mereka seperti itu. Atau ketika nanti mereka nggak ternyata barangnya nggak ada, atau memang barangnya memang butuh pembaruan. Nah, itu baru mereka mengusulkan di susunan program, mengusulkan yang kira-kira akan dibeli tapi N-nya N-1. Jadi baru bisa mengusulkan itu 1 tahun sebelum berjalan. Kalau dari divisi Ibu sendiri, mengenai inventaris itu apakah akan berkolaborasi dengan divisi lain untuk memastikan pengelolaannya itu lancar, Bu? Kalau inventaris secara khusus di bagian kami tentu komunikasinya dan koordinasinya dengan bagian rumah tangga sih Mbak J. Kayaknya nggak ada ini khusus ya Mbak ya. Yang pasti koordinasinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa mereka rumah tangga ini selalu selaku yang dengan tusi untuk merawat aset dan pengelolaan aset itu komunikasi dengan bagian, lalu komunikasi apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang satu lagi Mbak, stok 6 orang pakai habis itu biasanya sama setiap 3 bulan sekali. Jadi sepertinya itu di sana juga ada aplikasi mengenai pengelolaan aset, itu juga evaluasinya juga setiap 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali itu kita hitung stok opnam secara kasar ya, sebelum pada akhirnya nanti setiap akhir tahun dilaporkan di laporan keuangan. Untuk sistem pengendaliannya di tiap unit itu, apakah ada mekanisme sederhananya, Ibu? Kalau pengendalian itu mungkin lebih ke yang monitoring evaluasi tadi Mbak kami. Pengendaliannya adalah pengendalian kinerja ya. Kami ada satu lagi pengendalian itu tapi pengendalian manajemen risiko, PIP. Tapi itu ranah dan wewenangnya ada di bagian umum. Jadi saya nggak bisa matur lebih banyak dan lebih lanjut ya terkait dengan PIP. Cuma kalau yang terkait dengan pengendalian kinerja sendiri itu tadi yang seperti sudah kami jelaskan, itu di bagian kami ada yang namanya monitoring evaluasi. Nah, itu setiap 3 bulan sekali itu dilakukan monitoring. Jadi pekerjaan apa saja yang sudah dilaksanakan, pekerjaan apa saja
saja yang belum dilaksanakan itu diinventaris di situ, dilaporkan di situ. Terus kendalanya apa saja, lalu ada inovasinya enggak? Kalau ada inovasinya itu inovasinya apa saja, seperti apa, dan kalau ada kendala, kendalanya apa saja, dan itu bisa dipetakan. Kan kalau perencanaan strategis itu kan seperti kompas arah perusahaan ke depan ya, Bu, ya. Menurut Ibu, seberapa krusial perencanaan sebagai fondasi utama dari pengendalian manajemen dalam isu keuangan sendiri? Kalau berbicara mengenai perencanaan strategi, kalau di OPD itu Mbak tidak bisa hanya bicara satu bagian. Jadi kalau perencanaan strategik itu maka harus menyeluruh sekretariat DPRD dan juga plus DPRD. Kalau di kami, perencanaan strategik itu selalu kami rumuskan setiap 5 tahun sebelum. Jadi ada namanya dokumen rencana strategis itu, dokumennya itu berlaku 5 tahun sekali. Nah, dokumen 5 tahun itu kemudian di breakdown menjadi rencana kerja tahunan, dan itu yang akan kita laksanakan selama 1 tahun. Jadi ada apa semacam garis merah. Jadi harus ada dokumen 5 tahunan, dokumen 1 tahunan, dan DPA anggaran yang itu akan jadi dasar pelaksanaan kegiatan kita. Misal kalau di bagian keuangan sendiri, tanpa pengendalian itu sendiri itu apakah perencanaannya akan optimal gitu, Bu? Jadi pada dasarnya tadi saya menjelaskan ada garis merah ya Mbak ya, benang merah, ada benang merah antara dokumen 5 tahun, tahunan sampai jadi DPA. Nah tentunya ketika itu tidak ada perencanaan strategis maka kegiatan yang tahunan juga nggak ada gitu. Jadi perencanaan strategis itu kalau di kami itu jadi induk atau jadi kitab yang itu apa yang ada di dalam rencana 5 tahun itu maka harus kita laksanakan, kita breakdown di per tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nah itu maka harus ada gitu. Jadi kalau ketika kegiatan itu ada di dokumen 5 tahunan tapi kemudian tidak dilaksanakan di dokumen tahunan maka berarti ada sesuatu yang salah di situ. Nah, itu hampir tidak pernah terjadi karena kalau itu terjadi maka bahasanya berarti perencanaan OPD tersebut berarti jelek, dan itu bisa jadi bahan untuk temuan pemeriksa ya. Karena itu kan juga harus ada benang merahnya itu tadi, ketika yang di 5 tahun itu tapi kok tidak ada di yang 1 tahun maka itu berarti ada sesuatu yang salah di situ. Mengenai kompensasi yang akan didapat karyawan per 3 bulan yang dianggap sebagai kompensasi tunjangan atau fasilitas di luar gaji pokok ya, Ibu. Bagaimana cara menerapkannya agar terus berjalan, Ibu? Kompensasi di kami, kalau ASN kompensasinya itu salah satunya itu TPP. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi atau menghitung TPP tersebut? Kita ada Mbak namanya si informan. Jadi ada si informan untuk instrumen untuk mengukur kinerja pegawai dan ada untuk mengukur kinerja suatu OPD. Dua aplikasi tersebut ini yang akan dikelola oleh BKD untuk kemudian dapat menghasilkan satu angka tertentu yang itu nanti akan diberikan kepada masing-masing pegawai. Kompensasi itu juga variabelnya juga banyak. Salah satunya tadi ya Mbak ya, capaian kinerja yang ada di Sengguh atau kinerja program kegiatan satu OPD itu bagus, maka itu akan mempengaruhi ke ranking di OPD. Ranking di OPD itu juga nanti akan mempengaruhi, ada juga yang kinerja pegawai. Itu komponennya juga banyak. Ada beban kerja juga berpengaruh, ada disiplin, capaian setiap pegawai itu juga ada target masing-masing. Nah, nanti setiap bulan itu ada Mbak namanya penilaian. Jadi setiap bulan itu kami pegawai ngisi. Awal tahun itu kan kita ngisi, nanti setahun ini kita tuh merencanakan apa dan mengerjakan apa. Nah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan itu juga harus linear, connect nih antara kegiatan dengan kinerja pegawai. Ini connect. Jadi harus ada hubungannya dan itu setiap bulan itu kita isi. Lalu nanti atasan yang menilai, yang akan sangat mempengaruhi di penerimaan TPP sebagai kompensasi pegawai. Terima kasih Ibu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan via WA ya. Nanti coba kami bantu kalau sekiranya ada yang di luar tusi kami, nanti kami bantu cari tahu di bagian lain. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawaban dan ilmu yang diberikan pada siang hari ini. Pastinya sangat membantu kami dalam menyelesaikan proyek UAS ini dan tentunya menambah wawasan kami juga tentang bagian keuangan di Sekretariat DPRD DIY. Mungkin sekian Ibu sesi wawancara yang kami lakukan. Kami mohon maaf apabila selama wawancara ini ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan di hati Ibu. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran ya Ibu dalam segala aktivitasnya. Terima kasih Ibu sekali lagi. Mohon maaf juga kalau penjelasannya ada yang kurang berkenan. Semoga Mbak Rizky dan teman-teman sukses, nilainya bagus, lulus cepat. Amin. Masa depannya semoga juga cepat. Amin. Matur nuwun sangat. Terima kasih Ibu sekali lagi. Waalaikumsalam. Janji Ibu, matur nuwun nggih Ibu.